Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jazakallah. Faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil ma takallamnahu qabla al-'utlah. Kita lanjutkan apa yang kita bahas sebelum liburan, yaitu kitab Ushul Sunnah karya al-Imam al-Mubajjal al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif hafidhahu rahimahullah wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Sudah kita terangkan keutamaannya Abu Bakar. Summa Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, sudah kita terangkan juga. Summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Ini urutannya ahlu sunnah. Tidak boleh ditukar-tukar, digonta-ganti, tidak boleh. Nomor satu Abu Bakar. Tidak boleh dikatakan Umar dulu, tidak boleh. Harus Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini enggak boleh dipindah-pindah. Nuqaddimu haula'i salasata kama qaddamahum ashabu Rasulillah lam yakhtalifu fi dzalik. Kami mendahulukan tiga orang tadi sebagaimana dulu para sahabat Nabi juga mendahulukan tiga masyayikh tersebut. Lam yakhtalifu fi dzalik, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Hadisnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Amr ibn al-As. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Abu Bakar. Tsumma man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Jawabnya Umar bin Khattab. Tsumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Utsman bin Affan. Jadi, dan banyak lagi hadis yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Ini enggak ada perselisihan para ulama bahwa sebaik-baik manusia di umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman. Tsumma ba'da haula'i thalatha ashabus syura al-khamsah. Setelah tiga orang tersebut, maka urutan berikutnya adalah
Ashabu Asyura Al-Khamsah. Ya, Ashabu Syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab 5 orang. Sebenarnya 6. Satunya masuk yang di atas tadi. Siapa? Siapa? Halo, jangan tidur loh ya. Ini habis subuh soalnya. Ashabu Syura Al-Khamsah. Sebenarnya 6. Satunya masuk yang awal tadi. Siapa? Utsman. Sehingga Ashabu Asyura 6 itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saya ulangi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. 6 orang. Inilah Ashabu Asyura. Kemarin terakhir saya jelaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beserta beberapa peperangan yang terjadi di zaman beliau. Wa Talhatu, kemudian selanjutnya Talha. Talha ibn Ubaidillah. Beliau termasuk ahadu al-mubasysyirina bil jannah. Satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Talha ini di antara keutamaan yang sangat terkenal adalah beliau melindungi Rasulullah dalam perang Uhud. Sampai-sampai Rasulullah selesai perang Uhud pernah berkata kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian ingin melihat orang mati syahid tapi orangnya masih jalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Karena dalam perang Uhud beliau tertimpa banyak senjata, badannya penuh dengan luka. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana perang Uhud dahulu itu, yang kisahnya sangat melegenda, kaum muslimin ditimpa kekalahan, ya, Rasulullah dikabarkan wafat, Rasulullah terluka, Rasulullah giginya patah, luar biasa kisahnya. Abu Bakar kalau ditanya bagaimana perang Uhud dulu, maka Abu Bakar mengatakan perang Uhud semuanya miliknya Talha bin Ubaidillah. Ya, dan Talha bin Ubaidillah gugur dalam perang apa? Perang apa? Perang Jamal, dan kemarin sudah saya ceritakan ya sebelum liburan. Wa Zubair ibn al-Awwam, selanjutnya Zubair bin Awam. Zubair bin al-Awwam ini sepupu Rasulullah. Zubair ibn al-Awwam, ibundanya beliau namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah. Jadi emaknya Zubair bin Awam itu tantenya Rasulullah, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah ini saudaranya papanya Nabi Abdullah. Sehingga Zubair ini ibnu amati Rasulullah. Zubair bin Awam punya anak yang terkenal namanya Abdullah bin Zubair. Zubair ini nikah sama Asma binti Abi Bakar, punya anak Abdullah bin Zubair, punya anak lagi namanya Urwah bin Zubair, dan termasuk salah satu yang dijamin masuk surga. Dan beliau gugur juga dalam perang Jamal, dan kisahnya sudah disampaikan. Kemudian berikutnya wa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, orang yang paling perhatian terhadap istri-istri Nabi setelah kematiannya Nabi, Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu punya kisah yang luar biasa. Beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Abdurrahman bin Auf ini pernah punya masalah sama Khalid bin Walid. Di sini antum akan tahu kedudukannya Abdurrahman bin Auf. Punya ya masalah dengan Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid ini mencela Abdurrahman bin Auf. Kedengaran Rasulullah, maka Rasulullah marah, dan Rasulullah mengatakan fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi. Sebelumnya la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fawallahi lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba
ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku. Wallahi, kalau seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian tak akan mampu mengalahkan sedekah satu mud segini, atau setengah mud sedekahnya sahabat Nabi. Kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud. Ini gunungnya loh, bukan kerikilnya. Kerikilnya Uhud saja kalau emas itu sudah banyak, betul? Ini gunungnya. Timbangan mana yang bisa menimbang gunung Uhud? Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tak akan mampu mengalahkan sedekah satu mud segini atau setengah mud. Dan mud nggak mungkin emas, seperti yang saya sampaikan, karena emas nggak bisa dimud. Alaysa kadzalik, yang bisa dimud adalah gandum. Ini komparasi yang jomplang. Kenapa Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku? Loh, emangnya Khalid nggak sahabatnya Nabi dah? Jawabnya kan Khalid sahabat Nabi juga, betul? Tapi Nabi, kenapa Nabi mengatakan jangan kalian mencela para sahabatku? Ini sahabat yang beda. Ini sahabat yang punya hak khusus. Seperti ketika terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Pernah dengar ceritanya? Abu Bakar sama Umar berselisih, kemudian Abu Bakar minta maaf, tapi Umar tidak mau atau belum bisa memaafkan. Masih ingat tak? Maka Abu Bakar datang ke Nabi minta dimediasi. Ya Rasulullah, begini, tapi Umar belum bersedia legowo hati untuk memaafkanku. Umar datang. Ketika Umar datang, wajahnya Nabi langsung merah. Dan ketika dikasih penjelasan seperti itu, Abu Bakar tidak menjelekkan Umar, enggak. Bahkan minta tolong Nabi supaya Umar mau menerima maafnya. Tidak menjelekkan Umar. Tapi apa kata Rasulullah? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Seakan-akan Nabi mengatakan, enggak penting tuh maafnya Umar. Allah sudah mengampuni kamu. Ketika Umar datang, marah Rasulullah SAW kepada Umar, nggak pakai tabayun. Rasulullah nggak pakai tabayun. Mar sini Mar. Kenapa ente kok bermasalah sama Abu Bakar? Emang masalahnya nggak pakai, langsung dimarahi. Karena orang harus tahu hakus sabak. Orang harus tahu siapa yang pertama kali masuk Islam, nggak boleh dilanggar itu. Nah, maka Umar langsung dimarahi Nabi. Fahal taraktumu li sahibi? Apakah karena permasalahan duniawiyah? Fahal taraktumu li sahibi? Apakah kau tinggalkan sahibku ini? Loh, emang Umar enggak sahibnya Nabi dah? Umar kan sahibnya Nabi juga, betul? Tapi ini sahib yang beda. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Ini padahal Khalid loh. Khalid ini saifun min suyufillah al-maslula ala unikil kufar. Ya. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus di atas kepala-kepala orang kafir. Yang juluki Saifullah itu Nabi sendiri. Begitu punya masalah sama Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah membuat kalimat yang tegas untuk menunjukkan kepada Khalid tidak boleh melukai siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena punya hakus sabak, punya hak yang pertama kali masuk Islam. Begitu ya? Abdurrahman bin Auf terkenal dengan kekayaannya, betul? Waktu hijrah dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah Nabawiyah, Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di kota Madinah, yang dilakukan Rasulullah tiga perkara. Pertama yang dilakukan Nabi adalah bangun Masjid Nabawi. Alaysa kadzalik. Yang nomor dua yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Yang nomor tiga, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini berpotensi konflik di masa depan. Maka Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Lah, di antara tiga tadi yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Maka Muhajirin ini dikasih saudara dari Ansor. Muhajirin ini, Ansor ini. Muhajirin ini, Ansor ini. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orang yang kaya, orang Ansor yang kaya. Maka Sa'ad bin Rabi' berkata ke Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, aku ini orang Ansor yang paling kaya, hartaku banyak. Aku akan paruh jadi dua, separuh milikmu dan separuh milikku. Dan aku punya dua istri. Silakan dinador kedua istri saya.
lihat siapa yang paling mengagumkan hatimu agar bisa saya ceraikan. Setelah itu jika selesai masa iddahnya, nikahilah mantan istri. Wallahi sejarah akan gagal mencatat atau menggoreskan tintanya untuk menceritakan persahabatan melebihi Muhajirin dan Ansor. Kisah seperti ini tidak akan terulang lagi di muka bumi. Boleh nggak itu dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf setelah ditawari seperti itu? Boleh, kata Rasulullah, kalau kamu diberi dan kamu tidak meminta, fatamawwal bihi, ambil, tidak apa-apa. Selama kamu nggak minta-minta, boleh. Jadi seandainya ditawari begitu, Abdurrahman bin Auf mau, tidak ada masalah. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak aji mumpung, tidak kok berkata, ya bismillah nggak apa-apa kalau gitu, enggak. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, tapi cukup tunjukkan aku jalan kemana? Ke pasar. Abdurrahman bin Auf memang jago dagang, maka dalam jangka waktu yang tidak lama beliau akhirnya bisa menikahi wanita Ansor, ya, termasuk yang kaya raya. Beliau pernah berpuasa, kemudian ketika hendak berbuka disuguhkan makanan-makanan enak di hadapan beliau. Beliau ini siapa? Abdurrahman bin Auf. Disuguhkan makanan-makanan enak. Melihat makanan-makanan itu, maka Abdurrahman bin Auf sedih dan menangis. Ditanya sama keluarganya, lima tabki, apa yang membuatmu menangis? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wallahi demi Allah, Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku, tapi dia gugur dalam keadaan. Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jazakallah. Faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil ma takallamnahu qabla al-'utlah. Kita lanjutkan apa yang kita bahas sebelum liburan, yaitu kitab Usul Sunnah karya al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif hafidhahu rahimahullah, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Sudah kita terangkan keutamaannya Abu Bakar. Summa Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, sudah kita terangkan juga. Summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Ini urutannya ahlu sunnah, tidak boleh ditukar-tukar, digonta-ganti, tidak boleh. Nomor satu Abu Bakar,
Tidak boleh dikatakan Umar dulu, tidak boleh. Harus Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini nggak boleh dipindah-pindah. Nuqaddimu haula'i salasata kama qaddamahum ashabu Rasulillah lam yakhtalifu fi dzalik. Kami mendahulukan 3 orang tadi sebagaimana dulu para sahabat Nabi juga mendahulukan 3 masyayikh tersebut. Lam yakhtalifu fi dzalik, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Hadisnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Amr ibn al-As. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Abu Bakar. Tsumma man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Jawabnya Umar bin Khattab. Tsumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Utsman bin Affan. Jadi, dan banyak lagi hadis yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Ini nggak ada perselisihan para ulama bahwa sebaik-baik manusia di umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman. Tsumma ba'da haula'i thalatha ashabus syura al-khamsah. Setelah 3 orang tersebut, maka urutan berikutnya adalah ashabu asyura al-khamsah. Ya, ashabu syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab 5 orang. Sebenarnya 6. Satunya masuk yang di atas tadi. Siapa? Siapa? Halo, jangan tidur loh ya. Ini habis subuh soalnya. Ashabu syura al-khamsah. Sebenarnya 6. Satunya masuk yang awal tadi. Siapa? Utsman. Sehingga ashabu asyura 6 itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saya ulangi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. 6 orang. Inilah ashabu asyura. Kemarin terakhir saya jelaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beserta beberapa peperangan yang terjadi di zaman beliau. Wa Talhatu, kemudian selanjutnya Talha ibn Ubaidillah. Beliau termasuk ahadu al-mubasysyirina bil jannah, satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Talha ini di antara keutamaan yang sangat terkenal adalah beliau melindungi Rasulullah dalam perang Uhud. Sampai-sampai Rasulullah selesai perang Uhud pernah berkata kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian ingin melihat orang mati syahid tapi orangnya masih jalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Karena dalam perang Uhud beliau tertimpa banyak senjata, badannya penuh dengan luka. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana perang Uhud dahulu itu, yang kisahnya sangat melegenda, kaum muslimin ditimpa kekalahan, ya, Rasulullah dikabarkan wafat, Rasulullah terluka, Rasulullah giginya patah, luar biasa kisahnya. Abu Bakar kalau ditanya bagaimana perang Uhud dulu, maka Abu Bakar mengatakan perang Uhud semuanya miliknya Talha bin Ubaidillah. Ya, dan Talha bin Ubaidillah gugur dalam perang apa? Perang apa? Perang Jamal, dan kemarin sudah saya ceritakan ya sebelum liburan. Wa Zubair ibn al-Awwam, selanjutnya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini sepupu Rasulullah. Zubair Syiah dalam bahasa Arab di mana atba' muayyidun,
ya, pendukung, loyalis. Ya. Jadi dulu itu Syiah itu nggak identik dengan pengikut ahli bait, enggak. Dulu secara bahasa Syiah itu hanya kelompok. Jadi dulu itu ada istilah Syiatu Muawiyah, Syiatu Ali. Kemudian zaman berlalu, kata-kata Syiah diidentikan dengan apa? Dengan orang yang mengklaim mendukung ahli bait, sehingga menjadi makna istilah. Bisa dipahami maksud saya? Padahal aslinya Syiah artinya apa tadi? Pendukung atau kelompok, begitu. Lah, ketika terjadi zaman fitnah itu, ya, ada kelompok Jamal, Aisyah radhiyallahu anha, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, As-Sajjad ibn Thalha bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair, ini semua ikut kelompok Jamal. Ada yang ikut kelompoknya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, Ammar bin Yasir, ya, macam-macam. Lah, zaman fitnah itu kemudian Ali terbunuh, gugur dalam dibunuh oleh Abdurrahman bin setelah perang Siffin, setelah perang Nahrawan, Ali dibunuh. Dan kisahnya panjang, sudah saya sampaikan waktu kita belajar tentang Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, 6 orang ini sudah nggak ada yang tersisa kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena antum coba, Utsman sudah wafat, Ali terbunuh, Thalha bin Ubaidillah wafat dalam perang Jamal, Zubair bin Awam wafat dalam perang Jamal, Abdurrahman bin Auf sudah wafat di zamannya Utsman. 6 orang ini yang tersisa cuma siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika di luar sana orang perang ini, perang itu, perebutan ini, perebutan itu padahal manusia di jagat raya ini yang paling berat jadi khalifah ya cuma Sa'ad bin Waqqas. Semuanya sudah wafat dan ini orang yang ditunjuk Umar. Dan dia itu mantan panglima perang. Tapi di zaman itu beliau tidak mau ikut-ikutan. Beliau membawa kambing-kambingnya di gunung-gunung, di lembah-lembah. Padahal ini orang yang paling baik di muka bumi yang ada pada waktu itu. Ya, didatangi anaknya, wahai ayah, di luar sana orang ini lagi memegang tampuk kepemimpinan, harus ada yang megang, dan orang yang ditunjuk oleh Umar sudah wafat semuanya, kecuali engkau wahai ayah. Maksudnya ayah disuruh tampil begitu. Enggak wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafiyah. Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul abda al-ghaniyat taqiyya al-khafiyya. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya raya, lagi tersembunyi. Sudahlah, aku nggak mau ikut-ikutan. Maka beliau termasuk orang yang nggak mau ikut-ikutan fitnah. Padahal zaman itu nggak ada yang berat lagi kecuali beliau. Itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi 6 orang ini semuanya berhak jadi apa? Khalifah. Kulluhum imamun. Nah, kata Imam Ahmad, kulluhum imam. Semuanya pemimpin, bisa jadi pemimpin, punya kapabilitas jadi pemimpin. Nadhabu fi dzalika ila hadis Ibni Umar. Ya, kami berpendapat seperti itu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar. Perhatikan, kunna na'uddu wa Rasulullah hayyun. Kami menghitung sedangkan Rasulullah masih hidup. Wa ashabuhu mutawafirun, dan sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Kami menghitung dulu itu Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa naskut. Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan berita dulu kami ketika Rasulullah masih hidup dan para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Kami menghitung urutan itu. 1 Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Kemudian kami apa? Diam. Tsumma min ba'di ashabis syura, kemudian setelahnya itu ashabus syura, yaitu tadi 6 orang tadi. Kemudian setelah itu ahlu badrin minal muhajirin, orang yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Tsumma ahlu badrin minal ansor, kemudian orang yang ikut perang Badar dari kalangan ansor. Jadi urutannya itu 1 al khulafaur rasyidun, 2 ashabus syura, 3 ahlu badrin minal muhajirin, yang nomor selanjutnya ahlu badrin minal ansor. Dan orang yang ikut perang Badar terbebas dari kemunafikan dan diampuni Allah.
Di antara hal yang menunjukkan itu, ada seorang sahabat Nabi namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah seorang sahabat Nabi Ansor, Muhajirin. Ya, masuk kategori surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Hatib ibnu Abi Balta'ah ini pernah membocorkan kabar kota Madinah dikirim ke Mekah. Itu kan kalau sekarang ya di dunia militer ada orang melakukan itu dihukum bunuh karena melakukan spionase, tindakan memata-matai. Maka Hatib ibnu Abi Balta'ah ini ngirim surat melalui kurir seorang wanita, dikirim menuju Mekah untuk mengabarkan penduduk Mekah pergerakannya kota Madinah, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Maka kenapa saya ceritakan ini? Supaya antum tahu bagaimana posisi ahli Badr. Maka Rasulullah dapat wahyu dari langit. Maka Rasulullah memanggil Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib, dua-duanya adalah sepupu Nabi. Wahai Zubair, wahai Ali, segera engkau berangkat cari wanita. Ada seorang wanita membawa surat dari kota Madinah untuk dikirim kemana tadi? Ke Mekah. Itu surat rahasia. Akhirnya Ali sama Zubair berangkat mencari wanita itu, ketemu di jalan. Setelah jarak yang sekian lama ya menempuh perjalanan, ketemu di tengah jalan perempuan tersebut. Maka dihadang sama Ali dan Zubair. Kemudian Ali dan Zubair berkata, Alkitab, mana surat itu? Wanita mengatakan, surat apa? Saya nggak tahu. Maka mereka berdua mengatakan, surat itu kau berikan atau kami telanjangi engkau. Karena nggak mungkin Rasulullah berdusta. Engkau membawa surat dari kota Madinah. Akhirnya nggak bisa ngelak. Surat itu diberikan ke Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dibawa ke Madinah, dibuka, dibacakan di depan Nabi. Ternyata isinya itu adalah surat yang membocorkan rahasia kota Madinah, itu kaum muslimin, dibocorkan ke mana tadi? Ke Mekah. Itu sebelum Fathu Makkah, seingat saya, pra Fathu Makkah. Ya. Maka ada tulisannya, ada tanda tangannya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Maka kata Nabi, panggil Hatib. Hatib dihadapkan Nabi. Maka Rasul, ada Umar bin Khattab di situ. Maka Rasulullah mengatakan, "Mahadha ya Hatib?" Duh, apa ini ya Hatib? Kenapa kamu lakukan ini? Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'hu adribu unuqahu." Ya Rasulullah, sudah, gak usah ditanyain lagi. Saya penggal kepalanya orang ini. Faqad nafaqa, dia telah munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini kejahatan luar biasa lah ya. Kejahatan membocorkan ini luar biasa ini, kejahatan ini. Tapi apa kata Nabi? Mahlan ya Umar, pelan-pelan wahai Umar. Innahu badriyun, dia ini dulu pernah ikut perang Badar. Dan orang ikut perang Badar gak mungkin orang munafik. Baru dijelaskan sama Hatib, ya Rasulullah, saya ini punya keluarga di kota apa? Mekah. Tidak ada yang melindungi di sana. Aku khawatir orang-orang Quraisy ini akan menyiksa dan membunuh keluarga saya di sana. Maka sebagai imbalannya aku berikan kabar ini kepada mereka. Dan Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para orang-orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan sesuka hati kalian, aku ampuni dosa kalian. Itu menunjukkan orang yang pernah ikut perang Badar dijamin masuk surga. Itu urutan berikutnya ya. Kemudian ahlu Badr minal ansor wa min ashabi Rasulillah al-qadr hijrah. Dan juga sebelum perang Badr itu kan Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Karena perang Badr itu sebenarnya Rasulullah nggak ingin perang. Rasulullah hanya ingin mencegat apa? Kafilah dagang kafir Quraisy. Kan gitu ceritanya. Karena Rasulullah, para sahabat Muhajirin itu rumahnya disita di Mekah, hartanya disita di Mekah. Jadi banyak hartanya orang-orang Muhajirin diambil alih oleh orang kafir Quraisy. Sehingga orang Muhajirin berangkat ke Madinah tidak bawa apa-apa.
Ya, sehingga mereka ini ada yang ngemper di masjid, ada yang nggak punya makanan, ada yang nggak punya pakaian, kan begitu. Nah, di saat seperti itu Rasulullah mendengar bahwa kafilah dagang kafir Quraisy pulang dari Syam menuju Mekah. Nah, kalau antum lihat petanya, Mekah selatan, Medina ke utara lagi Palestina, Syam. Nah, otomatis kalau orang Mekah ini kalau pulang dari Syam ke Mekah mesti melewati Madinah toh, dan membawa harta yang banyak, makanya dicegat oleh Rasulullah SAW. Ternyata ketika dicegat, ini pasukannya yang membawa dagangan itu adalah bukan pasukan ya, kafilah dagang. Maka Abu Sufyan tahu kalau dicegat belok ke arah barat, ke arah Laut Merah ya, sehingga lolos. Akhirnya balik ke Mekah, tapi sudah terlanjur. Abu Sufyan ini minta pertolongan kepada Abu Jahal dan teman-temannya, sehingga pasukannya kafir Quraisy sudah berangkat dari Mekah. Ya, kata Abu Jahal, ini nggak bisa dibiarkan. Muhammad harus disikat. Kenapa? Karena suatu saat nanti dagangan kita akan dilakukan seperti ini lagi, kan gitu kan? Maka kita harus mengamankan dagangan kita. Dan orang Mekah nggak bisa makan loh kalau nggak ada dagang. Kalau di Medina ada tani, ada kebun kurma, kebun anggur. Kalau Mekah nggak ada. Mekah itu menyandarkan ekonominya hanya dalam perdagangan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Makanya ada dua dagang musim panas, dagang musim dingin. Dagang musim dingin mereka pergi ke Yaman atau Habasyah. Kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Itu memang sudah kulturnya orang Mekah. Kalau mau makan ya harus dagang. Makanya Rasulullah dagang, bapaknya Rasulullah dagang, mbahnya Rasulullah juga dagang. Ya, bahkan yang mencetuskan perdagangan rihlatus syita'i was saif adalah mbah buyutnya Nabi, Hashim. Ya, sehingga ketika ini lolos, Abu Jahal gak terima, bawa pasukan. Lah kaum muslimin sudah terlanjur keluar dari apa? Medina. Terjadilah peperangan dahsyat itu ya, antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, dan itu sudah saya jelaskan dulu ya. Terus setelah itu urutannya adalah ala qadril hijrah, sesuai siapa yang hijrah duluan. Wasabiqati awalan fa awalan, dan sesuai dengan yang pertama kali masuk Islam. Kemudian berikutnya, summa afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Dan kemudian seutama-utama manusia setelah para sahabat Nabi adalah semua orang yang satu generasi sama Nabi. Al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Jadi semua orang yang satu generasi sama Nabi yang masuk Islam itu orang yang baik. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Perhatikan. Kemudian setiap orang yang menjumpai Nabi, setiap orang yang bersahabat sama Nabi, yang ketemu Nabi, meskipun cuma 1 tahun atau bahkan 1 bulan atau bahkan 1 hari atau bahkan 1 jam saja, pernah ketemu Nabi, iman sama Nabi, mati di atas keimanan, meskipun sebentar saja, fahuwa min ashabihi, maka dia tergolong sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi syaratnya ada 3 ya. Apa syaratnya jadi sahabat Nabi? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang bertemu Nabi. Gak cukup ini, kalau ini tok ya Abu Jahal sahabat nanti. Ya, man laqiyan nabiyya 1. Kedua, terus mukminan bihi, iman sama Nabi. Nomor 3, wa ma ta'alal iman, mati di atas keimanan. 3 itu syaratnya. Maka siapapun yang melihat Nabi, meskipun sedikit saja, sebentar saja, punya hak persahabatan. Lahu min nasuhbah ala qadri ma sahibahu, maka dia mempunyai kesahabatan ya, statusnya itu menjadi sahabat Nabi sebatas lama tidaknya dia bertemu dengan atau bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Tidak boleh kita bandingkan sahabat Nabi dengan tabi'in, tidak boleh. Zaman berlalu, ya, Khulafaur Rasyidin sudah selesai, diganti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, diganti Yazid, diganti lagi Abdul Malik bin Marwan, Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, sampai nanti ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sebagaimana kisahnya kama ta'lamun, sebagaimana antum ketahui, Umar bin Abdul Aziz ini menjayakan Islam luar biasa. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu Islam timur sampai ke Cina bagian barat, yang sekarang Uighur itu, ya. Dan sebelah barat sampai selatannya Perancis. Itu zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Islam jaya, Eropa gemeteran di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga orang-orang mulai membandingkan, bagus mana sih Umar bin Abdul Aziz dengan siapa? Dengan siapa? Muawiyah. Ya, maka sebagian ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Mubarak ditanya, ayyuhuma afdal, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Maka Ibnu Mubarak marah dan mengatakan, wallahi la turabun fi min kharai Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, debu yang ada di kedua lubang hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah, ya, itu lebih baik. Debunya itu lebih, bukan Muawiyahnya, debunya tok aja, itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Anda mengkomparasikan, membandingkan seorang yang ketemu Nabi, iman sama Nabi, jihad sama Nabi, ditugasi Nabi menjadi katibul wahyi, kau bandingkan dengan seorang tabi'in? Sehebat-hebatnya tabi'in gak bisa mengalahkan sahabat. Ya. Ada seorang tabi'in yang mengatakan, innama anta, sesungguhnya engkau hanyalah sahabat-sahabat yang kecil yang sebentar ketemu Nabi. Ada sahabat senior marah kepada ini. Tidak ada sahabat Nabi yang tidak inti. Semua sahabat Nabi inti. Jadi gak boleh kurang ajar dengan ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiqatu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhar ilaihi nadra, ya, fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarnil ladzi lam yarahu. Dan serendah-rendahnya sahabat, maksudnya bukan rendah, sesingkat-singkatnya persahabatannya seseorang kepada Nabi itu lebih utama daripada generasi yang tidak melihat Rasulullah SAW. Walau laqullaha bi jami'il a'mal, meskipun dia bertemu dengan Allah dengan seluruh amal-amalnya, gak bisa mengalahkan para sahabat Nabi. Makanya ada yang mengatakan, bagus mana Muawiyah sama Khulafaur Rasyidin. Muawiyah itu khairu mulukil muslimin, sebagus-bagus rajanya kaum muslimin. Ya. Ketika ada yang menanyakan bagaimana pendapat tentang Muawiyah dibandingkan dengan Ali, Umar, dikatakan Muawiyah itu rembulan, atau Muawiyah itu bintang. Hanya saja dia berdampingan dengan 4 matahari. Paham gak maksudnya? Mulia bukan gak mulia, tinggi, utama. Cuman kalau dibandingkan dengan Khulafaur Rasyidin, ya tetap lebih utama siapa? Khulafaur. Tapi gak boleh dihina karena banyak orang yang mencela Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kan haula'il ladzina sahibun nabiyya wa ra'auhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi ainihi amana bihi walau sa'atan afdalu. Siapapun yang pernah bersahabat sama Nabi, melihat Nabi, mendengar dari Nabi, dan melihat dengan matanya sendiri, wa amana nabi, dan beriman sama Nabi, walau sa'atan, meskipun ketemu cuma 1 jam saja, afdalu, dia lebih utama, lisuhbatihi, karena persahabatannya, minat tabi'in, daripada para tabi'in. Tabi'in Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, Al-Mujahid, banyak tabi'in. Tapi kalau tabi'in dibandingkan dengan sahabat, tetap lebih utama sahabat. Walau amilu kulla a'malil khair, meskipun tabi'in itu melakukan seluruh amal kebajikan, gak akan mampu mengalahkan para sahabat Nabi. Itu ya. Selesai bab sahabat. Nah, sekarang masih 5 menit lagi ya. Sudah suruh sekarang? Belum?
Baik, sampai jam berapa besok terakhir? Hal antum mayyitun atau akhya? Baik, lanjut. Nah, ini sudah ganti pembahasan, bukan sahabat Nabi ya. Wassam'u wat ta'atu li a'immatin lil a'immati wa amiril mu'minin al barri wal fajir. Nah, di antara pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa amiril mu'minin, dan pemimpinnya orang-orang beriman. Al-barri, baik itu pemimpin yang bagus, wal fajiri, maupun pemimpin yang dolim. Nah, tetap harus mendengar dan taat dalam hal yang apa? Ma'ruf. Kalau dalam hal yang ma'ruf, yang tidak ma'ruf, ya nggak boleh taat. Nah, misalnya ada pemimpin yang melarang jilbab, orang wanita-wanita membuat undang-undang nggak boleh jilbaban, ya nggak boleh ditaati kalau seperti itu. Tapi selama mengajak yang ma'ruf, maka tidak boleh dicela, tidak boleh berontak dan seterusnya. Ya, coba antum baca hadis Nabi yang sering kita baca itu. Ya, as-sam'u wat ta'ah wa in ta'ammaru alaikum bitaqullah was-sam'i wat ta'ati, wajib kamu mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, wajib kamu mendengar dan taat meskipun yang jadi pemimpin adalah seorang hamba saya dari negeri Habasyah. Saya mau tanya nih, tolong dijawab. Menurut fikih, boleh nggak budak jadi pemimpin? Halo, antum ma'i wala lastum ma'i? Antum ma'i? Nah, ada mahasiswa yang ditanya, antum ma'i akhi? Nah, Ustaz, antum ma'i. Harusnya jawabnya apa? Nah, nahnu ma'aka. Ini enggak jawabnya. Antum ma'i jawabnya. Naam antum ma'i. Antum ma'i? Naam, nahnu ma'ak. Jangan dibalik. Boleh enggak budak jadi pemimpin? Jangankan jadi pemimpin, mau jihad, mau apa, enggak boleh kok. Kalau enggak dapat apa? Izin. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Bagaimana dia memimpin? Ya, secara fikih nggak bisa. Tapi kalau sudah terjadi, maka kata Nabi apa? Alaikum bisam'i wat ta'a wa in ta'ammaru alaikum abdul habasyi. Ya, termasuk kadang-kadang thariqah, metode dalam mencari pemimpin itu bisa jadi adalah metode yang nggak pas, nggak ideal, yang sesuai dengan Islam. Tapi kalau sudah jadi, ya sudah, maka dia wajib ditaati. Waman waliyal khilafata, siapa yang dijadikan khalifah atau berhasil menjadi pemimpin, wajtama'an nasu alaihi, dan manusia sepakat terhadap kepemimpinannya, waradu bihi, dan orang-orang sudah legowo dengan kepemimpinannya, waman aliyahum bisaif, atau yang menjadi pemimpin karena pedang, artinya dia menguasai, ya, seperti yang dilakukan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu berontak kepada Umayyah, ya. Tapi ketika Umayyah tumbang, kemudian Abbasiyah memimpin kekhalifahan dan sudah punya tentara, sudah punya teritorial, sudah punya rakyat, sah. Ya mau tidak mau harus ditaati, meskipun ini dengan cara yang nggak benar, cara kudeta nggak benar. Paham saya? Tapi kalau sudah jadi, ya sudah. Untuk menekan darah-darah kaum muslimin supaya tidak, ulama ketika terjadi pergolakan antara Abbasiyah sama Umayyah, para ulama ya mendem, jangan berontak, jangan berontak. Tapi ketika sudah terjadi kemudian Umayyah kalah, paham saya? Abbasiyah yang naik dan Abbasiyah sudah dibaiat, ya mau tidak mau maka harus taat kepada pemimpin yang sudah terpilih. Ya, waman aliyahum bisayf, ya, maksudnya dengan cara pemberontakan, hatta sara khalifatan, kemudian dia jadi khalifah, wasumya amirul mukminin, maka dia diberi nama amirul mukminin. Nah, nanti ganti lagi zamannya dinasti Abbasiyah, ada generasi berikutnya, ada generasi Ayyubiyah, ada Mamalik, begitu pergolakan, ya. Dan dinasti Abbasiyah tumbang, diganti dinasti berikutnya,
Ya, kalau sudah jadi dibaiat seluruh kaum muslimin sudah setuju, ya sudah dia jadi pemimpin, tidak boleh diberontak. Karena apa? Karena kalau terjadi tasalsul nanti akan terjadi pertumpahan darah terus-terusan dan tidak diperbolehkan. Hasan al-Basri ya akhi, ketika orang-orang Kufah nggak sabar punya pemimpin yang jahat, pemimpin yang bengis, namanya siapa? Pemimpin Irak itu loh. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf, bengis, kejem, itu kan. Terus mereka datang ke Hasan al-Basri, ya, ingin dapat fatwa untuk melegalitas atau melegalkan mereka turun jalan berontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka nasihat Hasan al-Basri, perhatikan baik-baik. Kata Hasan al-Basri, ya, kata beliau, ummalukum a'malukum atau a'malukum ummalukum. Pemimpin-pemimpin kalian itu sesuai dengan amal-amal kalian. Kalau kalian nyeleweng-nyeleweng, ya pemimpinnya kalian pasti seperti itu. Ya, pemimpin itu dari jenis yang dipimpin. Ya, kambing-kambing pasti akan dipimpin kambing, singa-singa pasti akan dipimpin singa, tikus-tikus pasti dipimpin tikus. Semua pemimpin dari jenis yang dipimpin. Antum paham maksud saya? Kalau orangnya baik-baik, ya Allah akan hadiahkan pemimpin yang baik. Kalau misalnya suatu negeri pemimpinnya kok kurang baik, itu tandanya berarti rakyatnya nggak baik. Maka dakwanya yang mana yang didakwai? Yang dibawa ini didakwai. Kalau yang bawa ini baik-baik, insya Allah Allah datangkan pemimpin yang baik. Jangan tangisi pucuk daun yang mengering, tapi tangisilah akar yang membusuk. Pemimpin itu akar daun, pemimpin itu ujung daun. Sedangkan akarnya siapa? Rakyat. Makanya dikatakan kama takunu, yang belajar adab, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu, ya itulah pemimpin. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu, ya begitulah pemimpin. Ya. Sebagaimana juga ayat Al-Quran dikatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Maka dari itulah kami jadikan orang dolim penguasa atas orang dolim lainnya karena amal-amal mereka terpilih. Ya, waman aliyahum bisayf, ya, maksudnya dengan cara pemberontakan, hatta sara khalifatan, kemudian dia jadi khalifah, wasumya amirul mu'minin, maka dia diberi nama amirul mu'minin. Nah, nanti ganti lagi zamannya dinasti Abbasiyah, ada generasi berikutnya, ada generasi Ayyubiyah, ada Mamalik, begitu pergolakan, ya. Dan dinasti Abbasiyah tumbang, diganti dinasti berikutnya. Ya, kalau sudah jadi dibaiat seluruh kaum muslimin sudah setuju, ya sudah dia jadi pemimpin, tidak boleh diberontak. Karena apa? Karena kalau terjadi tasalsul nanti akan terjadi pertumpahan darah terus-terusan dan tidak diperbolehkan. Hasan al-Basri ya akhi, ketika orang-orang Kufah nggak sabar punya pemimpin yang jahat, pemimpin yang bengis, namanya siapa? Pemimpin Irak itu loh. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf, bengis, kejem, itu kan. Terus mereka datang ke Hasan al-Basri, ya, ingin dapat fatwa untuk melegalitas atau melegalkan mereka turun jalan berontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka nasihat Hasan al-Basri, perhatikan baik-baik. Kata Hasan al-Basri, nggak sabar punya pemimpin yang jahat, pemimpin yang bengis, namanya siapa? Pemimpin Irak itu loh. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf, bengis, kejem, itu kan. Terus mereka datang ke Hasan al-Basri, ya, ingin dapat fatwa untuk melegalitas atau melegalkan mereka tuh terpilih. Ya, waman aliyahum bisayf, ya, maksudnya dengan cara pemberontakan, hatta sara khalifatan, kemudian dia jadi khalifah, wasumya amirul mu'minin, maka dia diberi nama amirul mu'minin. Nah, nanti ganti lagi zamannya dinasti Abbasiyah, ada generasi berikutnya, ada generasi Ayyubiyah, ada Mamalik, begitu pergolakan, ya. Dan dinasti Abbasiyah tumbang, diganti dinasti berikutnya. Ya, kalau sudah jadi dibaiat seluruh kaum muslimin sudah setuju, ya sudah dia jadi pemimpin, tidak boleh diberontak. Karena apa? Karena kalau terjadi tasalsul nanti akan terjadi pertumpahan darah terus-terusan dan tidak diperbolehkan. Hasan al-Basri ya akhi,
ketika orang-orang Kufah nggak sabar, punya pemimpin yang jahat, pemimpin yang bengis. Namanya siapa? Pemimpin Irak itu loh. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Bengis, kejem, itu kan. Terus mereka datang ke Hasan al-Basri, ya, ingin dapat fatwa untuk melegalitas atau melegalkan mereka turun jalan berontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka nasihat Hasan al-Basri, perhatikan baik-baik. Kata Hasan al-Basri, ya, kata beliau, ummalukum a'ma.